Nabiin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara masalah ta'arud al-adillah, pertentangan dalil. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya ada beberapa dalil yang memang perlu didahulukan, ada yang diakhirkan, sehingga di situ fayuqaddamul jali minha 'alal khafi. Dalil yang menjelaskan tentang yang jelas itu lebih didahulukan daripada yang khafi atau al-qiyas al-aulawi gitu. Begitu juga yang mutawatir lebih didahulukan daripada haditsul ahad. Wan nutqu 'ala al-qiyas, dan yuqaddamu nutqu, dan didahulukan dalil yang al-mantuq daripada al-kitab wa sunnah daripada qiyas. Jadi maksud an-nutqu itu adalah dalil naqli. Dalil naqli itu dalil yang memang ada daripada Al-Quran atau hadis. Nah, mafhumnya, mafhum mantuknya itu lebih didahulukan daripada pengkiasannya, karena kias itu setelahnya martabatnya. Ila yakuna nutku aman fayukhassu bil qiyas kama taqaddam, kecuali kalau seandainya an-nutku hadis an-nutku itu secara umum sehingga dikhususkan dengan al-qiyas sebagaimana pelajaran yang sudah lalu. Wal qiyasul jali 'alal khafi, al-qiyas yang memang jelas ya maka didahulukan daripada qiyas yang khafi. Contoh ka qiyasil illah 'ala qiyasis syabah, qiyas yang illah yang memiliki illah yang sama yang jelas maka lebih didahulukan daripada qiyas syabah saja, ada persamaan. Kalau ini illatnya sama, memiliki illah yang jelas sehingga didahulukan daripada qiyasus syabah. Fa in wujida fi nutqi min kitabin aw sunnatin ma yughayyiru al-asl aw al-'adam al-asli alladhi yu'abbaru an istishabihi bi istishabil hal fawadih annahu yu'malu bin nuqi wa illa fa yustashabul hal ay al-'adam al-asli ay yu'malu bih. Kalau memang di dalam an-nutq ya al-dalil, baik itu dalil daripada Al-Quran atau daripada sunnah ya, min kitab wa sunnah, ma yughayyirul asal, yang merubah pokok daripada suatu permasalahan, ai al-adam al-asli, suatu ketiadaan daripada pokok permasalahan, alladzi yu'abbaru an istishabihi bi istishabil hal, yang mana disebutkan hal tersebut dengan istishabul hal, maksudnya dalam kenyataannya ya, dalam kenyataannya begitu, kenyataannya enggak ada fawadih ya, maka sudah jelas anahu yu'malu bin nutqi, maka yang diamalkan adalah al-mantuq. Wa illam yujad dzalik, kalau memang tidak ditemukan hal tersebut, fa yustashabul hal ay adam al-asli ay yu'malu bih. Jadi intinya di dalam ta'arud al-adillah ini, kalau memang ada hadis yang memang lebih kuat ya maka didahulukan daripada yang lemah. Kalau memang di dalam hadis dalil itu mantuk ya maka lebih didahulukan daripada al-qiyas begitu, kecuali ya, kalau memang ada yughairul asal ay al-adamul asli, yang tidak ada sama sekali daripada kenyataannya, istishabul halnya ya maka didahulukan istishabul hal tersebut. Intinya seperti itu. Al-mufti wal mustafti. Nah, ada orang yang menjadi mufti, ada orang yang meminta fatwa, yaitu al-muqallid. Ada mufti, ada al-mustafti. Di dalam tartib daripada mazhab itu ada namanya mujtahidul mazhab. Nah, mujtahidul mazhab yaitu al-aimatul arba'ah, 4 imam tersebut, al-imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit,
kemudian al-Imam Malik bin Anas, dan juga al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mereka adalah mujtahidul madhab. Kemudian di dalam madhab al-Imam Syafi'i ada namanya murajjihul madhab. Ada murajjih yang mentarjih daripada madhab. Al-Imam Syafi'i memiliki pendapat itu yang dijadikan pedoman di dalam beribadah, ya, madhab yang diikuti oleh orang lain. Nah, di dalam di bawahnya Imam Syafi'i ada namanya murajjihul madhab yang mentarjih, ya, ini pendapat-pendapat yang benar yang mana, sehingga disebut dengan ashabu Syafi'i, ya, sahabat-sahabat Imam Syafi'i yang berkhidmat dengan pendapat al-Imam Syafi'i. Nah, mereka adalah murajjihul madhab. Kemudian dari setelah mereka ada mujtahidul fatwa, yang mujtahid di dalam fatwa, menfatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Kalau seandainya ada khilaf bainan Nawawi dan Rafi'i, fa yuqaddamu Nawawi, maka didahulukan oleh Imam Nawawi daripada pendapatnya Imam Rafi'i. Meskipun Imam Rafi'i itu lebih dahulu daripada Imam Nawawi. Imam Rafi'i lebih dahulu, lebih faqih. Tapi Imam Nawawi kenapa didahulukan? Karena Imam Nawawi al-muhaddits, lebih kuat pendapatnya karena beliau adalah muhaddits, sehingga pendapat Imam Nawawi meskipun daripada mengacu daripada mazhab Imam Syafi'i, maka pendapat Imam Nawawi dalam mazhab lebih didahulukan daripada pendapat Imam Rafi'i. Kalau memang seandainya ada khilaf. Tapi kalau seandainya Imam Nawawi, Imam Rafi'i bersepakat, itu yang paling kuat. Kalau seandainya ada perbedaan, maka pendapat Imam Nawawi itu lebih dahulukan daripada pendapat Imam Rafi'i. Setelah daripada mujtahidul fatwa, ada murajjihul fatwa yang mentarjih daripada fatwa, yaitu ada Syekh bin Hajar, ya, kemudian ada Syekh Ramli, ada Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini. Mereka adalah murajjihul fatwa yang semuanya benar. Ya, semuanya benar dalam madhab tersebut. Pilih mau Syekh bin Hajar boleh, pendapat Imam Ramli boleh, ya. Dan di atasnya dia ada mujtahidul fatwa yang mujtahid atau mencari pendapat yang paling kuat. Karena di dalam madhab, ya, itu ada pendapat-pendapat banyak. Kalau kita baca kitab Al-Muhadzab oleh Imam Syirazi, itu masih umum, ya. Ada pendapat-pendapat banyak yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya, itu semuanya itu di atas Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu mencari dalil yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat tersebut. Dikumpulkan daripada pendapat Imam Syafi'i, daripada ashabu Syafi'i yang memiliki pendapat-pendapat, atau daripada tariq, daripada jalan-jalan mereka, baik itu Tariqul Murawizah, Tariqul Iraqiyin atau Kufiyin, itu dicari oleh Imam Nawawi dan diijtihadkan mana yang perlu difatwakan, mana yang benar, mana yang lebih kuat pendapatnya, yang dalilnya lebih kuat. Nah, Imam Nawawi yang menfatwakan, sehingga nama Imam Nawawi itu termasuk daripada mujtahidul fatwa, Imam Nawawi dan Rafi'i. Di atasnya ada murajjihul madhab, ashabu Syafi'i. Ada mujtahidul madhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Jadi ada tertibnya, ada mujtahidul madhab, ada murajjihul madhab, ada mujtahidul fatwa, ada murajjihul fatwa, murajjih. Nah, kita yang di bawah ini ngapain? Ngikut siapa? Boleh ikut Imam Syekh bin Hajar atau Imam Syekh Ramli, terserah, begitu. Dan ketika manfaatkan yang pendapat yang mu'tamad, begitu. Mu'tamad itu yang perlu difatwakan. Sehingga di sini ada al-mufti wal mustafti. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini dalil untuk kita bermadhab. Dalil apa dalil kita bermadhab? Dalil wajib kita bermadhab adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita wajib untuk bertanya, untuk mencari tahu dari orang yang tahu, yang ngerti. Nah, yang ngerti itu siapa? Ya, mereka yang mencari dan istinbat daripada hadis, Al-Quran dan sebagainya. Ada itu musyahidul madhab,
kemudian dilanjutkan oleh murajjihul madhab, dilanjutkan oleh mujtahidul fatwa, kemudian dilanjutkan oleh murajjihul fatwa, dan kita tinggal pilih salah satu daripada mereka. Ente mau pilih pendapat Syekh bin Hajar, monggo, atau pendapat Syekh Ramli, monggo, terserah. Mereka semuanya benar. Begitu. Nah, al-mufti wal mustafti. Wa min syartil mufti. Nah, jadi ada dua orang. Inti kalau nggak ngikut, berarti inti diikutin. Ya, kalau inti kalau nggak diikutin, berarti ngikut. Ya begitulah. Ya, mufti wal mustafti. Sehingga ada namanya al-muqallid. Al-muqallid itu orang yang mengikuti daripada sahibul madhab. Mengikuti daripada sahibul madhab. Al-mufti, al-mujtahid, al-mustafti, al-muqallid, yang ikut. Wa min syartil mufti, yang dimaksud adalah al-mujtahid mutlak, yaitu beberapa imam. Kalau ente bisa memiliki syarat ini, monggo, silahkan ente memiliki madhab sendiri. Madhab Yufa masalah, terserah. Begitu. Nah, harus ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Min syartil mufti wa wal mujtahid an yakuna aliman bil fiqh aslan wa far'an khilafan wa madhhaban. Ente mau jadi orang mufti, ya mufti, jadi mufti nih, jadi mufti. Boleh berfatwa. Nah, orang yang boleh berfatwa itu siapa? Ya, ada orang yang boleh berfatwa. Orang yang boleh berfatwa dengan mujtahid ijtihadnya, ayakuna aliman. Yang pertama adalah alim bil fiqih, mengerti tentang masalah ilmu fiqih, aslan yaitu usul fiqih, kaidah-kaidah dalam usul fikih, wa far'an ilmu fikih yang biasa, ilmu fikih furu', masalah salat dan furu' dan sebagainya tuh. Ya, khilafan wa madhaban, khilaf bainal ulama, madhab dan sebagainya. Semuanya di masalah fikih semuanya dia mengetahui, itu baru menjadi mufti. Menjadi mufti. Qawaidahu wa furu'ahu, baik itu kaidah-kaidahnya, furu'-furu'nya, ya, semuanya harus mengetahui, baru dikatakan mufti. Wa bima fiha minal khilaf, apa yang ada dalam khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat di dalam dalam suatu permasalahan, dia harus mengetahui. Liyadhhaba ila qaulin minhu, untuk dia memilih salah satu daripada ucapan tersebut. Ya, begitu. Dan al-ijtihad la yanqud bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa menjadi batal dengan ijtihad orang lain. Apa yang diijtihadkan oleh Imam Syafi'i itu tidak bisa membatalkan ijtihad Imam Abu Hanifah, dan apa yang diijtihadkan oleh Imam Syafi'i tidak bisa membatalkan daripada ijtihad Imam Malik. Ya, al-ijtihad la yanqudh bil ijtihad. Nanti akan dijelaskan. Begitu. Mereka punya pendapat sendiri, ya, daripada ijtihadnya mereka. Wala yukhalifuhu bi an yuhditha qaulan akhar. Dan ketika sudah ada mazhab tersebut, ya, dia bisa mengambil daripada pendapat yang kuat tersebut, wala yukhalif, tidak berselisih, tidak berselisih faham, untuk mengadakan ucapan yang lain. Ya. Listilzam ittifaqi man qablahu li'adami dhahabihim ilahi ala nafihi. Karena melazimkannya ittifaq, suatu kesepakatan orang yang sebelumnya. Ya. Li'adami dhahabihim ilaihi ala nafihi. Dia tidaklah mengikuti jalan mereka untuk menafikan, tapi untuk mengikuti. Ya, li'adami dhahabihim ilaihi ala nafihi. Mereka orang yang setelahnya itu ketika mengikuti mereka berarti tidak menafikan. Ya, berarti mengikuti jalan mereka, karena melazimkan. Ente kalau mengikuti, ya, kalau memang mengikuti mereka, maka ikut dengan pendapat mereka. Begitu. Wa in yakuna kamilal alah. Kemudian kalau mau menjadi mufti harus sempurna di dalam alat ijtihad. Maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan daripada ilmu nahwu, al-lughah, semuanya harus diketahui. Kamilal alah fil ijtihad. Alat untuk ijtihad, untuk mencari dalil atau istinbat dalam suatu hadis atau suatu dalil. Harus ada alatnya, enggak sembarangan. Ya, harus mengerti. Arifan bima yahtaju ilaihi fi istinbatil ahkam. Dia mengetahui apa yang dibutuhkan dalam mengambil suatu hukum. Minan nahwi, belajar nahwu dengan benar. Ini enggak ngerti tentang al-kalam, enggak paham, mau menafsirkan Al-Qur'an atau mencari dalil atau membuat dalil. Ya, bagaimana dia bisa mencari dalil?
atau membuat dalil istinbat suatu ayat atau dalil sedangkan dia tidak mengerti tentang nahwu wal lughah, bahasa, baik itu mengenai daripada balaghahnya, fasahahnya atau ijaz dan sebagainya, dia tidak mengetahui, dia mentafsirkan atau mencari dalil istinbat hukum dengan ayat tersebut, nggak bisa. Dia harus ngerti, harus faham kamilal alah fil ijtihad, arifan, harus ngerti daripada nahwu, daripada lughah, wa ma'rifat rijal ar-rawin, harus mengetahui rijal yang memang perawi-perawi hadis, ini sahih apa enggak, ini dhaif apa enggak, ini thiqah apa enggak, harus mengetahui. Karena ketika dia ingin menjadikan pendapat atau hadis yang sampai kepadanya itu suatu dalil, harus dengan landasan hadis itu ada hadis yang mu'tamad, hadis yang kuat, derajatnya. Jangan sampai hadis yang dhaif dijadikan hujjah, nggak bisa. Lil akhbar liyakhudha bi riwayatil maqbul minhum, untuk mengambil riwayat yang diterima daripada ar-rijal itu, dunal majruh, bukan orang yang dikhawatirkan atau memang dituduh dengan ketidakadilannya, ketidaksiqahnya orang tersebut. Wa tafsiril ayat, dan juga tahu tafsir ayat tersebut. Al-waridah fil ahkam, yang memang bertujuan atau menuju kepada hukum-hukum tertentu. Kita harus tahu ngerti tafsirnya. Ya. Wal akhbar al-waridah fiha, begitu hadis-hadis yang memang berkenaan dengan hukum tersebut harus mengetahui. Jadi kalau memang ayat tersebut apakah ini nasikh atau mansukh, kapan diturunkan, bagaimana asbabun nuzulnya, harus mengetahui. Kalau memang suatu hadis al-akhbar, harus mengetahui apakah ini ada nasikh mansukh atau enggak, ataukah itu bagaimana asbabul wurudnya, bagaimana, harus mengetahui, bukan sembarangan. Liyuwafiqa dzalika fi ijtihadihi wa la yukhalifuhu, sehingga cocok dengan di dalam ijtihadnya dan juga tidak menyimpang daripada tafsir-tafsir tersebut atau asbabul wurud dan sebagainya. Wa ma dzakarahu min qalihi arifan, apa yang disebutkan oleh musannif arifan bima hataju ilaihi min jumlati alatil ijtihad, termasuk daripada alat ijtihad. Wa minha ma'rifatuhu biqaidil usul wa ghairi dzalik, harus mengetahui kaidah usul, ya usul fikih, ya atau usuluddin, mengetahui tentang kaidah. Setiap mazhab itu mereka memiliki kaidah sendiri-sendiri. Imam Syafi'i memiliki kaidah, dalam mazhab Imam Hanbal mereka memiliki kaidah, dalam mazhab yang lain Abu Hanifah, Imam Malik, mereka memiliki kaidah-kaidah yang menjadi acuan daripada permasalahan atau furu' daripada suatu hukum tersebut. Wa min syartil mustafti ayakuna min ahli taqalid, syarat daripada mustafti, orang yang ingin ngikut atau meminta fatwa, harus daripada ahli taqalid. Yang dimaksud di sini tidak termasuk daripada ahlul ijtihad. Kalau dia sudah ngerti sampai dalam batasan ijtihad, dia harus ijtihad sendiri. Kalau memang tidak bisa ijtihad sendiri, tidak ngerti, tidak faham, tidak tahu dan tidak mendapatkan hadis-hadis yang sahih, tidak memiliki jalannya, ya maka dia adalah menjadi mustafti. Begitu. Fa yuqalidul mufti, maka dia mengikuti pendapat orang lain tersebut. Ya, fil futya, di dalam fatwa. Fa illam yakun syakhsun min ahli taqlid, bahkan min ahli ijtihad, fa la salu an yastafti kama qala. Fa illam yakun syakhsun min ahli taqlid, kalau seandainya seseorang tidak termasuk daripada ahli taqlid, ya. Contoh, kalau seandainya dia termasuk daripada ahli ijtihad, fa la salu an yastafti kama qala, maka dia tidak diperbolehkan untuk berfatwa sebagaimana yang diucapkan oleh orang lain, karena dia adalah termasuk daripada ijtihad, harus berfatwa dengan ijtihadnya masing-masing. Kalau memang sudah sampai pada batasan mujtahid, kalau memang tidak sampai pada batasan mujtahid, ya udah dia ngikuti orang lain. Walaysa lil alim al mujtahid, tidak diperbolehkan bagi orang yang alim atau orang yang mujtahid an yuqallid, untuk bertaklid kepada orang lain. Enggak boleh. Kalau sudah memiliki derajat ijtihad yang kuat jadi mujtahid, enggak boleh ngikuti orang lain. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal enggak ngikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ngikuti Imam Malik, karena mereka punya pendapat sendiri-sendiri, karena sudah mumpuni di dalam ijtihad,
sudah menguasai semua alat di dalam ijtihad, ya, alat ijtihad semuanya dikuasai, maka mereka berijtihad masing-masing, begitu. Dan nggak boleh orang yang alim, yang mujtahid ngikut orang lain, nggak boleh, harus mengikuti pendapatnya sendiri, gitu. At-taqlid wal ijtihad. Apa itu taklid? Nah, taklid itu qabulu qaulil qail bila hujjah. At-taqlid itu menerima ucapan orang lain tanpa ada dalil. Ngikutin aja. Namanya taklid. Yadhkuruha fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma dzakara min al-ahkam. Ya, yusamma la yusamma apa yusamma itu? La yusamma apa yusamma? Yusamma taqlidan. Ya. Fa'ala hadza. Jadi yang dimaksud taklid itu apa? Qabulu qaulil qail bila hujjah. Menerima ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Itu taklid. Jadi disuruh ngikutin aja. Kenapa ente begini? Karena seorang lain begitu. Karena saya mendapatkan orang tua saya begini. Karena saya mendapatkan guru saya seperti ini. Kalau dia tidak memiliki hujjah, ya, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil, dia ngikutin orang lain doang, ada namanya taklid. Fa'al hadza qabulu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima ucapannya Rasulullah fi ma dzakarahu min al-ahkam, yang disebutkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah daripada hukum-hukum, itu disebut taklid. Ya. Gitu. La yusama apa yusama di situ? Yusama apa lah? Karena di kitab ini la yusama. Ya. Jadi yusama taklidan lanahu bihujjah qawiyah. Wa minhum man qala at-taqlid qabul qail wa anta la tadri min aina qalahu. Ay la ta'lam ma akhadhahu fi dzalik. Ya. Begitu. Fi khilaf. Di situ ada, karena tulisannya la yusama. Ada yang mengatakan yusama taklidan. Ya. Mengikuti ucapan Rasulullah, ya berarti taklid kepada Rasulullah. Lanahu karena ngikut apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Meskipun dalam nuskah yang lain la yusama taklidan. Gitu. Kenapa dikatakan la yus? Nggak ada yang mengatakan la yusama, ya. Ada yang mengatakan la yusama taklid. Ada fi khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan la yusama, kalau memang mengikuti Rasulullah, apakah dikatakan taklid apa enggak? Ada yang mengatakan tidak dikatakan taklid. Kenapa? Karena ketika mengikuti Rasulullah, mengikuti dengan hujjah qawiyah. Ya, dan adanya hujjah qawiyah, dalil yang kuat untuk mengikuti Rasulullah. Ada dalilnya. Ya, sehingga tidak dikatakan taklid. Ada yang mengatakan dikatakan taklid. Ya, li'anna dzalika huwa dalil nafsuh. Ya. Karena memang hal tersebut adalah dalil. Ya. Wa minhum man qala at-taqlid qabulu qaulil qail. Ada yang mengatakan at-taqlid itu menerima ucapan orang lain, wa anta la tadri min aina qalahu. Ente enggak tahu dari mana pendapat tersebut. Ya. Mengikuti pendapat orang lain, ente enggak tahu ini pendapatnya dari mana. Di kitab apa? Siapa yang mengatakan? Pendapat siapa? Ayla ta'lam akhadahu, tidak mengetahui dari mana asal usulnya. Dalam kitab apa? Hadis siapa, riwayat siapa, dia tidak mengetahuinya, yang penting ikutin aja. Oh ini boleh, ini ada dalilnya, tanpa mengetahui dari mana diambil, maka itu disebut dengan at-taqlid. Fa in qulna inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas bil ijtihada. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berbicara tentang qiyas, Rasulullah SAW berijtihad, fayajuzu an yusamma qabul qalihi taqlidan, maka disebut juga, ya, penerimaan Rasulullah SAW dengan ucapan orang lain namanya taklid. Lihtimali ayyakuna an ijtihadin, dimungkinkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah daripada ijtihad. Nah, Rasulullah SAW kadang mengambil pendapat orang lain. Apakah Rasulullah SAW bertaklid? Ya, fayujuz, diperbolehkan ucapan itu taklid kepada orang lain. Ya, fayujuz an yusama qabulu qawlihi. Rasulullah SAW menerima ucapan orang lain disebut taklid. Di dalam peperangan Badar, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
apakah kita berkemah di sini ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau strategi dalam perang? Kata Rasulullah, ini adalah strategi dalam perang, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat itu bilang kepada Rasulullah, kalau boleh usul, ya kita bikin kemahnya bukan di sini, tapi di sebelah sana, sehingga sumur itu di belakang kita, bukan di depan kita, sehingga mereka orang-orang kafir tidak bisa mendapatkan air, sedangkan kita memiliki air. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengikuti pendapat tersebut, sehingga Rasulullah dan para sahabat pindah perkemahannya ya lebih di depan sumurnya. Jadi sumur di belakang para sahabat. Ada apakah dikatakan taklid? Yajuz ayusamma qabulu qawlihi taklidan. Disebut taklid juga. Ihtimal ayakun an ijtihad, karena dimungkinkan apa yang dilakukan Rasulullah itu dari ijtihadnya Rasulullah. Wa in qulna innahu la ijtihad, kalau seandainya kita katakan Rasulullah tidak pernah ijtihad. Kalau seandainya kita katakan Rasulullah tidak pernah berijtihad, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha fala yusamma qabul qawlihi taqlidan. Maka ucapan Rasulullah, menerimanya Rasulullah ucapan orang lain tidak dikatakan taklid, listinadihi ilal wahyi, karena Rasulullah SAW itu bersandar kepada wahyu. Ya, faham maksudnya? Jadi kalau seandainya fihi qaul, fa in qulna, ada ucapan. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya Rasulullah itu ada kalanya ijtihad, ada kalanya memang semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seandainya Rasulullah SAW itu mengambil suatu keputusan dengan ijtihadnya Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW diberitahukan oleh para sahabat dan Rasulullah mengambil pendapat sahabat, apakah itu termasuk dari ibadah taklid ataukah tidak? Kalau memang Rasulullah SAW memang berijtihad, maka dikatakan taklid. Tapi kalau seandainya Rasulullah tidak berijtihad, ya, maka tidak dikatakan taklid. Namun Rasulullah SAW itu tetap bertendensi atau kembali kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fa in qulna innahu la yajtahid, ya wa inna ma yaqulu an wahyin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, maka fala yusama qabul qawlihi taqlidan listinadihi ilal wahyi. Memang begitulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang pertama, kalau seandainya Rasulullah SAW itu memang yaqulu bil qiyas, Rasulullah SAW itu berijtihad, ya maka diperbolehkan saja. Rasulullah SAW pernah juga kok menerima pendapat orang lain. Apakah dikatakan taklid apa enggak? Ya, ada mengatakan dikatakan taklid juga. Wa amal ijtihad, adapun ijtihad, apa itu ijtihad? Fahuwa badlul wus'i fi bulughil gharb, yaitu mencurahkan semua kekuatan untuk sampai kepada keinginan. Ya. Jadi badlul wus'i, meluangkan atau mengerahkan semua kekuatan untuk menyampaikan kepada keinginan, begitu. Al-maksud minal ilm liyahsula lahu, yang dimaksud adalah atau yang dituju daripada suatu pengetahuan untuk mengetahui pengetahuan tersebut. Jadi dia berusaha bagaimana, apa nih hukumnya, sehingga dicari daripada dalil Al-Quran, daripada hadis, untuk mengetahui pengetahuan yang pas, yang memang nyata daripada permasalahan tersebut. Namanya ijtihad. Fal mujtahid in kana kamilal alah fil ijtihad, kalau seandainya dia sempurna di dalam alatnya, ya, seperti dia menguasai nahwu atau ilmu-ilmu alat yang lainnya, ma'rifatul lughah, ma'rifatul rijal war-rawin, dia mengetahui semuanya, kama taqaddam, dan ijtihada fil furu'. Kalau seandainya dia ijtihad dalam masalah-masalah furu' fiqhiyah, kemudian dia benar, falahu ajran, maka mendapatkan 2 pahala. Ala ijtihadihi wa isabatihi, dia ijtihad 1, isabati benar, dapat pahala 2 pahala. Yang pertama 1 pahala untuk ijtihadnya dia, 1 pahala lagi untuk kebenarannya dia. Wa in ijtahada fiha waqta falahu ajrun, kalau dia ijtihad tapi benar-benar ijtihad ya, bukan sembarangan ngawur-ngawuran, enggak. Ijtihad memang dia memiliki kapasitas untuk ijtihad. Dia menguasai alatul ijtihad, menguasai semuanya, ya maka diperbolehkan ijtihad. Enggak sembarangan, saya ini memiliki pendapat begini, lu siapa?
apakah sempurna di dalam ijtihad apa enggak? Kalau memang tidak sempurna dalam ijtihad, tidak punya hak untuk beristihad. Kalau dia beristihad, salah semuanya nantinya, dosa, karena dia tidak mumpuni di dalam alatul ijtihad. Kalau alat fil ijtihad sudah terpenuhi, maka dia boleh ijtihad. Kalau dia salah, dapat 1 pahala karena di ijtihadnya dia. Tapi kalau seandainya dia benar, mendapatkan 2 pahala, ijtihad dan benarnya dia. Kalau seandainya dia tidak, atau orang awam nggak ngerti tentang nahwu, tentang lughah dan sebagainya, mencari pendapat sendiri, itu namanya bukan ijtihad, itu namanya ngawur namanya, ya, menyimpang karena dia tidak mengerti, ya, apa namanya, menyalahgunakan. Contoh sama seperti tukang beca nyetir bis, nggak bisa, ya, dia tidak mumpuni di dalam menyetir mobil bis, ya, dia mau nyetir mobil bis nggak bisa, atau mau orang yang nyetir bis mau jadi pesawat pilot nggak bisa, karena dia tidak mumpuni. Ketika sudah mumpuni, kemudian dia terjun di dalam suatu permasalahan, ijtihad dalam permasalahan tersebut, kalau memang dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dalam ijtihadnya dapat 1 pahala. Tapi kalau seandainya dia orang awam nggak ngerti apa-apa ijtihad, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, ya, man fassara bi ra'yih, kalau dia mau mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, nggak ngerti, ya, menurut saya begini dan sebegitu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Oh, jadi begitu, tahu dirilah inti ini sempurna atau menguasai alat atau enggak. Kalau inti tidak menguasai alat, inti muqallid, ngikutin orang, jangan ijtihad sendiri. Kalau mau ijtihad harus kamilal alah tadi, sempurna di dalam alatnya untuk ijtihadnya, ya monggo silakan. Begitu. Wa wasati dalil dzalika wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu' musib. Setiap orang yang ijtihad di dalam furu' fiqhiyah maksudnya, maka dia benar. Bina ala anna hukma Allah fi haqqi wa haqqi muqallidihi ma ada ilahi ijtihaduhu. Karena bertumpu kepada suatu sesungguhnya hukumnya Allah Subhanahu wa taala fi haqqihi, dalam haknya dia, wa haqqi muqallidihi, dan hak orang yang mengikuti dia, ma ada ilahi ijtihaduh, dia menjalankan sesuai ijtihadnya dia, gitu. Wala yajuz an yuqala qulu mujtahidin fil usul al-kalamiyah al-qaid musibun. Tidak bisa dikatakan bahwasanya setiap mujtahid di dalam usul al-kalamiyah atau dalam suatu akidah tersendiri namanya musib atau mendapatkan pahala. Lianna dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalah minan nasara wal majus wal kufar wal mulhidin, ya. Jadi la yajuz, tidak diperbolehkan an yuqala kullu mujtahidin fil usul kalamiyah musib. Ya, pasti begini. Tidak boleh untuk dijadikan pedoman bahwasanya setiap orang yang ijtihad berarti dapat pahala. Entar dulu, ijtihad dalam apa? Kalau ijtihad dalam furu' musib. Tapi kalau usul al-kalamiyah dalam akidah, maka tidak bisa. Ya, kalau salah mesti salah, karena akidah akan menentukan dia muslim ataukah tidak. Ya, lana dzalika yuaddi ila tasyibi al-dhalalah minan nasara, karena kalau seandainya dia setiap orang yang berbicara tentang tauhid kemudian dibenarkan, maka akan membenarkan orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani, ya, yaitu Tuhan ada 3. Atau orang Najusi mengatakan bahwasanya alam itu daripada 2 pokok, ya, al-aslaini bil alam an-nur wa dzulmah, ya, cahaya dan kegelapan. Atau juga akan membenarkan orang-orang kafir yang mereka menafikan tauhid dan menafikan diutusnya para rasul dan menafikan adanya hari kiamat dan sebagainya. Atau akan membenarkan orang al-mulhidin, yaitu fi nafihim sifatihi ta'ala al-kalam wa khalqihi af'al al-ibad, sehingga al-mulhidin itu menafikan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ijtihadnya itu di dalam masalah al-kalamiyah, masalah i'tiqad, ya, maka tidak dikatakan benar. Yang benar itu kalau memang dalam masalah al-furu'. Tapi kalau dalam masalah i'tiqad, maka tidak bisa dikatakan benar, karena pasti ada yang benar, ada yang salah. Dalam akidah harus satu di antara 2, benar atau salah. Ya, akidah orang yang menuhankan Allah benar,
kalau punya akidah Tuhan itu lebih daripada satu, berarti salah. Begitu. Nggak bisa mereka yang ijtihad meyakini Tuhan ada tiga, berarti benar dapat pahala, nggak bisa. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu' musiban qaluhu sallallahu alaihi wasallam man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada waqta falahu ajrun wahidun. Ya. Wajhud dalil anna sallallahu alaihi wasallam khatta al mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra. Wal hadits rawahu syaikhan. Nah, ini mau khatam nih. Jadi saya dikhatamin sekarang apa besok nih? Ya. Ya. Gitu. Besok hari apa? Hari Rabu ya. Mudah-mudahan ada. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita khatamkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Ini.